Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi kebun berkah. Sahabat kebun berkah, atas pertanyaan dari sahabat kebun berkah di daerah Ciapus, Kabupaten Bogor, terkait tentang fitohormon atau zat tumbuhan, hormon tumbuhan, atau kita sebut atau kita kenal dengan zat perangsang tumbuh, ZPT ya. Dia bertanya terkait macam-macam ZPT ini ya. Dan alhamdulillah di artikel Cyber Extension atau cpac.co.id dan di Kompas membahas terkait tentang ZPT ini. Baik ya, sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait dengan ZPT ini atau zat pengatur tumbuh tanaman atau zat pengatur tumbuh, dikenal ada 5 ya, sahabat kebun berkah. Yang pertama adalah auksin, yang kedua adalah sitokenin, yang ketiga giberelin atau giberelin GAS, yang keempat adalah etilena atau etena atau ETH, dan yang kelima adalah asam absisat atau absisit asid atau ABA. Auksin, sitokenin, dan giberelin bersifat positif bagi pertumbuhan tanaman pada konsentrasi fisiologis. Adapun etilena dapat mendukung maupun menghambat pertumbuhan, dan asam absisat merupakan penghambat atau inhibitor pertumbuhan. Zat sintetik ada yang memiliki fungsi sama dengan zat ZPT alami meskipun secara struktural berbeda ya. Dalam prakteknya, zat perangsang tumbuh sintetik yang dibuat oleh manusia lebih efektif ataupun lebih murah bila diaplikasikan untuk kepentingan usaha tani daripada ekstraksi ZPT alami ya. Karena ZPT alami bisa dibuat oleh kita dengan bahan-bahan yang alami ya, diekstrak bisa tauge, bisa eceng gondok dan sebagainya ya, ada air kelapa dan campuran-campuran bahan tadi bisa diramu menjadi zat perangsang tumbuh ini ya, bisa giberelin, bisa sitokenin maupun yang lainnya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait 5 zat ZPT tadi kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah auksin ya. Zat perangsang tumbuh auksin merupakan ZPT yang berperan dalam perpanjangan sel pucuk atau tunas tanaman. Selain memacu perpanjangan sel yang menyebabkan sel tersebut memanjang, baik batang maupun akar ya, karena tadi ada pucuknya ya, memacu pertumbuhan pucuk maupun memacu pertumbuhan akar ya. Ini auksin ini. Peranan auksin lainnya adalah kombinasi antara auksin dan giberelin memacu perkembangan jaringan pembuluh dan mendorong pembelahan sel pada kambium pembuluh sehingga mendukung pertumbuhan diameter batang ya. Jadi kalau kombinasi antara auksin dan giberelin maka akan menghasilkan suatu zat yang mendorong pembelahan sel batang ya, jadi batang bisa membesar. Auksin mempengaruhi pertambahan panjang batang,
pertumbuhan dan diferensiasi serta percabangan akar. Ya, jadi dan juga bisa memacu dominasi apikal, fototropisme dan geotropisme ya, serta perkembangan buah. Auksin atau kita sebut sebagai IAA sering dipakai pada budidaya tanaman seperti untuk menghasilkan buah tomat, mentimun, dan terong tanpa biji ya. Dan auksin ini juga bisa digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan gulma yang berdaun lebar dari tumbuhan dikotil di kebun-kebun jagung ya, dan memacu perkembangan meristem akar adventif dari stek mawar dan bunga potong ya. Jadi intinya adalah hormon auksin ini dapat merangsang pertumbuhan pucuk ya pada tanaman serta akar ya. Jadi bisa tumbuh memanjang batangnya ya karena pucuknya dirangsang, serta pertumbuhan akar ya. Namun auksin ini apabila digabung dengan atau dikombinasikan dengan giberelin, maka akan berfungsi untuk membesarkan batang ya. Itulah hormon fitohormon yang pertama. Lalu yang kedua adalah sitokinin ya. Sitokinin ini berperan dalam pembelahan sel atau sitokinensis. Golongan sitokinin sesuai namanya yaitu merangsang atau terlibat langsung di dalam pembelahan sel ya. Sitokinin alami dihasilkan pada jaringan yang tumbuh aktif terutama pada akar, embrio, dan buah. Nah, sitokinin yang diproduksi di akar selanjutnya diangkut oleh silem menuju sel-sel target pada batang ya. Jadi sitokinin ya ini ya. Jadi sitokinin ini ya berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar, mendorong pembelahan sel dan pertumbuhan secara umum, mendorong perkecambahan ya, dan menunda penuaan ya. Jadi kalau sitokinin ini dapat merangsang proses percepatan perkecambahan ya. Kalau sahabat kebun berkah ingin menyemai, mungkin juga terdapat biji-biji yang memiliki dormansi yang lama ya, bisa dibantu dengan hormon sitokinin ya untuk merangsang percepatan perkecambahan. Hormon yang ketiga adalah giberelin ya. Manfaat dari hormon giberelin ini adalah untuk mendorong perkembangan biji, perkembangan kuncup, pemanjangan batang dan pertumbuhan daun, mendorong pembungaan dan perkembangan buah, serta mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar ya. Jadi giberelin ini juga dikenal dengan nama asam giberelat dan dalam pembelahan sel dan atau perpanjangan sel tanaman. Senyawa pertama yang ditemukan memiliki efek fisiologi adalah GA3, asam giberelat 3 ya. Jadi secara singkat, giberelin ini merangsang pembungaan ya serta perkembangan buah ini ya. Walaupun tadi ada banyak sekali, ketika dikombinasikan dengan sitokinin juga akan atau auksin akan menghasilkan peran yang berbeda. Dan sahabat kebun berkah apabila ingin tanamannya cepat berbunga ya dan perkembangan buahnya baik, maka zat tumbuh inilah yang digunakan, yaitu zat tumbuh giberelin atau asam giberelat. Hormon yang keempat adalah etena. Etena dikenal juga dengan nama etilena, merupakan zat pengatur tumbuh yang berwujud gas pada suhu dan tekanan ruang.
Etena berperan dalam mempercepat pemasakan buah ya. Contohnya dengan pemeraman merupakan usaha untuk menaikkan konsentrasi etilena di sekitar jaringan buah sehingga buah cepat masak. Inilah contoh etilena yang dibuat antara lain ya, contoh etilena yang dibuat ya, yaitu etepon, asam 2-kloroetilfosfonat dengan nama perdagangan etrel, dan beta hidroksil etilhidrazina BOH. Dan etilena juga dapat menyeragamkan pembungaan pada tanaman semusim, misalnya tanaman nanas ya. Jadi etilena mempercepat proses pemasakan buah ya, fungsinya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, fitohormon yang terakhir atau yang kelima adalah inhibitor ya. Inhibitor ya. Inhibitor merupakan zat pengatur tumbuh yang berperan dalam penghambatan proses biokimia dan proses fisiologis bagi aktivitas keempat ZPT di atas. Secara alami, inhibitor adalah asam absisat atau ABA yang selanjutnya diproses menjadi metabolit ABA. Inhibitor sintetik atau buatan, contohnya adalah MH dengan rumus kimianya 2-kloroetil amonium klorida. Ini contohnya adalah siosel dan klormekuat, SADH, ansimedol, asam trilodobenzoat atau tiba, dan morpasin ya. Ini contoh-contohnya inhibitor asam absisat ABA. Itulah sahabat kebun berkah yang berbahagia terkait tentang zat ZPT, zat perangsang tumbuh atau fitohormon, yang bisa sahabat kebun berkah gunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Kalau untuk auksin, untuk apa, sitokenin, giberelin, asam absisat, dan yang lainnya, silakan ya, bisa sahabat kebun berkah gunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Semangat terus ya dalam bertani. Jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.